Oke, selamat datang di Siniar Layar Entertainment lagi. Akhirnya gue bikin podcast ataupun siniar yang mungkin gak eksklusif di Spotify ataupun Anchor, tapi juga akan gue rilis di YouTube karena emang lumayan exposure-nya, kasusnya ataupun isunya lagi hangat-hangatnya. Jadinya mungkin bisa gue manfaatkan untuk mencari viewers di YouTube. Tapi tetap aja gue akan rilis juga di Spotify dan juga Anchor, karena ini juga adalah bagian konten di sana di mana gue review ataupun mengulas ataupun ngobrol-ngobrol santai tentang isi dari suatu film ataupun serial ataupun anime juga, atau bahkan game, untuk gue ceritakan bagaimana unek-unek sih yang pengen gue utarakan tentang film ini. Anggap aja ini kayak gue ngobrol ke teman gue, yaitu kalian pendengar, dimana gue curhat tentang bagaimana pendapat gue tentang suatu film. Jadinya kayak diskusi, meskipun diskusinya diskusi satu arah. Dan ya, sorry banget kalau misalnya kualitas audio yang gue bisa berikan saat ini agak kurang dibandingkan podcast-podcast sebelumnya ataupun video-video sebelumnya di YouTube, karena emang lagi kena apes, musibah, makanya gue nggak upload lama di YouTube. Gue sempat nggak upload lama dari awal tahun, sempat ambil break karena emang lagi depresi banget sih, karena secara mendadak, secara nggak sengaja, secara gue nggak tahu sama sekali bahwa file-file semuanya gue, harddisk gue bad sector dan harus dihapus semua filenya, alias di reset ulang, laptopnya diinstal ulang. Jadinya Premiere Pro nya udah hilang, Audacity juga yang buat ngedit, buat ngejernihin suara juga udah hilang. Makanya mungkin gue bakalan install lagi, tapi agak males sih sejujurnya karena ribet bikin preset ataupun settingan dari Audacity sekaligus settingan dari Premiere Pro yang cocok dan sesuai, yang gue anggap itu enak untuk disajikan. Dan oke, langsung saja di video kali ini ataupun di podcast kali ini gue akan membahas tentang satu film yang baru gue nonton, kayaknya baru rilis di Netflix, yaitu Penyalin Cahaya, dimana film ini merupakan film yang jadi pemenang ya di Festival Film Indonesia, pemenang Piala Citra untuk kategori Best Picture kalau di Oscar, atau film panjang terbaik, karya sutradara Wregas Banyu Teja, sutradara yang dikenal dengan film-film pendeknya yang sudah memenangkan berbagai penghargaan bahkan di internasional. Sempat menang Cannes dia di Festival Film Cannes 2016 kalau nggak salah, juga sempat menang beberapa festival, pokoknya banyak yang dia menangkan dengan berbagai film pendeknya yang pastinya cukup terkenal di kalangan para pecinta film. Misalnya mungkin Le Mantun yang udah ada di YouTube, Prenjak, juga yang terbaru itu Tidak Ada Yang Gila di Kota Ini tahun 2019 sorry, Tidak Ada Yang Gila di Kota Ini yang diperankan sama si Oka Antara. Jadinya mungkin udah 4 atau 5 ya film pendeknya, tapi sayang sekali meskipun Le Mantun sudah ada di YouTube tapi gue belum nontonnya. Jadinya gue ini gak punya bayangan sama sekali ataupun belum pernah merasakan film pendek yang dibuat sama si Wregas Banyu Teja ini. Jadinya gue agak asing dengan gaya penceritaan dan semua aspek soal filmnya lah, kecuali mungkin gue ngelihat konten-konten yang ngebahas filmnya yang kayak menarik gitu. Cukup bikin tertarik, tapi kayaknya sulit karena kebanyakan filmnya itu nggak aksesibel dan kurang bisa dinikmati kayaknya. Gue lihat Le Mantun juga dengan durasi yang 30 menit, setengah jam, kayaknya pacingnya itu pacing ala film-film festival, dengan kata lain yang bikin boring dan dengan konsep idealis pastinya. Dan mungkin itu karena dia pakai konsep film festival makanya bisa menang berbagai festival yang bahkan di internasional. Tapi Penyalin Cahaya ini bisa gue katakan aman untuk ditonton oleh orang-orang yang non penggemar film dan bahkan yang gak suka sama sekali tentang film festival. Jadi ya itu, mungkin kita langsung saja ke pembahasan isi filmnya. Agak disayangkan sih di balik layar ini dibuka pertama dengan kasus kontroversial film ini yang dianggap sebagai film Citra, pemenang Piala Citra paling kontroversial. Dimana di balik film ini ada, di balik karya sebagus ini ada kasus kontroversial yang bahkan berhubungan langsung dengan cerita di film ini, dimana film ini mengangkat
tentang kasus kekerasan ataupun pelecehan seksual, tapi ternyata ada salah satu kru yang membuat film ini juga melakukan kekerasan seksual. Jadi sangat disayangkan, tapi kita bisa lihat mungkin banyak yang sepele, mungkin banyak yang bilang pisahkan karya dengan pembuatnya, tapi mungkin orang-orang lihatnya isunya nggak seserius itu, tapi harusnya kalau orang-orang itu nonton film ini harusnya tahu sih gimana beratnya menjadi seorang korban ataupun penyintas dari kekerasan ataupun pelecehan seksual. Sebagai pembuka, meskipun bukan perempuan, tapi film ini sukses membawa kesan traumatis dan ada sedikit vibe horror di diri gue. Experience yang gue terima itu kayak bikin trauma dan juga agak horror, dimana tentang pelecehan seksual ini, terutama karena juga ada karakter pria ataupun karakter laki-laki yang mengalami pelecehan seksual di film ini dan bahkan ditunjukkan secara gamblang dan secara vulgar. Jadinya cukup bikin gimana ya kalau gue ada di posisi yang kayak gitu. Tapi kesan gue sih setelah menonton film ini adalah film yang sempurna sebagai sebuah kesatuan film yang bisa mungkin dinikmati oleh semua orang, gak cuma kalangan yang lebih konservatif soal film, tapi juga kalangan yang umum lah, gak juga yang progresif juga. Pokoknya semua kalangan bisa menikmatinya dengan pacing yang oke. Pacingnya ataupun tempo ceritanya itu gak lambat. Padahal ekspektasi gue film ini akan punya tempo yang lambat kayak film festival lainnya, tapi ternyata tidak cepat, jadinya tidak lompat-lompat temponya. Directing yang apik dari Wregas Banyuteja yang gue rasa bakalan jadi salah satu sutradara terbaik di Indonesia di masa depan. Mungkin akan jadi Joko Anwarnya Indonesia, kita nggak tahu. Semoga ya, gue harap sih dia bakalan ngedirect film superhero Indonesia, terutama yang dari Bumi Langit ya, karena cukup menarik kalau ada sutradara sekelas ini ngedirect film superhero Indonesia. Babak akhir atau penyelesaian konflik ataupun resolusi cerita yang diberikan juga baik, meskipun pastinya endingnya akan dirasa menggantung, tapi lebih oke lah daripada mungkin kebanyakan film Indonesia ini. Kalau gue lihat keteteran ataupun babak akhir di third act ataupun babak ketiga ataupun penyelesaian ataupun resolusinya itu agak kurang. Misalnya saja Gundala gue rasa, meskipun gue juga fans superhero Gundala, tapi filmnya itu keteteran banget, kayak dicepet-cepetin di babak akhir. Babak akhir itu kalau nggak salah bisa dibilang 30 menit terakhir dari sebuah film. Jadinya ya kayak gitu cukup bagus lah penempatan ataupun pacing di babak terakhir. Aktor dan aktrisnya ini semuanya kelas dengan acting mereka. Bahkan meskipun peran yang minor atau yang namanya mungkin kurang dikenal, ini punya peran yang cukup bagus dengan kualitas acting yang bahkan mengimbangi cameo-nya sendiri, dimana ada Adipati Dolken sebagai cameo-nya, anjir. Shenina di sini sebagai pemeran utama bagus sebagai penggerak cerita. Peran dia sungguh berhasil lah untuk menjadi sebuah penggerak dan juga pendeliver cerita kepada penonton. Lukman Sardi seperti biasa dengan aktingnya yang membastis, menggelegar. Kalau dia udah acting marah udah nggak tahu lagi, tidak usah diragukan lagi pastinya. Chemistry antara Shenina dan juga Chico Kurniawan, si tukang fotokopi itu, dapat banget sih sebagai partner in crime, bisa dibilang ya. Mereka berdua lebih cocoknya. Kalau di superhero mereka berdua ini sidekick. Dan gue kirain dengan nuansa kelam ataupun dunia malam yang dibawa sebagai konsep dan juga cerita film ini bakalan ditunjukin adegan vulgar, tapi ternyata hampir nggak ada, dan itu pun minor banget tentang adegan vulgar. Dan itu pun bukan dalam bentuk adegan dan hanya sebagai gambar statis. Jadinya mungkin lebih aman, lebih bersahabat secara umur, rating nggak terlalu dewasa banget. Dan plus gue kaget dan ngakak banget sih pas ada Adipati Dolken tiba-tiba muncul sebagai cameo. Perannya juga kocak sih. Gue harus bilang kalau gue nggak suka dengan adegan fogging bergaya teater di akhir film. Mungkin ini salah satu aspek film festival yang dibawa oleh Wregas ya,
yang mana kan dia memang root ataupun akarnya kan di teater dan juga film festival. Dia di IKJ kan, Institut Kesenian Jakarta, makanya ada bau-bau festival di sana dan juga bau-bau teater. Tapi oke lah, karena memang kan ada tema teater juga di film ini. Maksud gue secara tone pun, secara tone warna, film ini memanjakan mata banget. Dan bahkan meskipun cuma di warnet, setting tempatnya ini di warnet, tapi kelihatan indah banget dengan penempatan lampu yang cukup indah lah. Mirip-mirip Love for Sale, walaupun Love for Sale lebih bagus dengan ciri khas Andi Bahtiar Yusuf dengan lampu-lampu neonnya. Yang gue salut sih, cerita film ini bisa berani dan jujur menggambarkan realita kehidupan masyarakat Indonesia. Misalnya saja dengan adanya narkoba ataupun miras di lingkungan kampus ataupun transaksi jual beli skripsi yang pastinya ada di masyarakat kita. Paling gue suka sih dengan adanya fogging dan juga fotokopi sebagai simbolisasi, dimana gue sendiri punya keluarga yang punya usaha fotokopi, jadinya ngerasa dekat aja. Apalagi dengan situasi print, salin file ataupun numpang wifi di tempat fotokopi. Juga fogging yang awalnya misterius tapi ternyata punya sebuah simbolisasi yang besar yang akhirnya ditunjukkan di akhir film. Jadinya itu awal-awal sih gue lihat kenapa ya fogging ini ditunjukin terus-menerus, tapi ternyata ada gunanya. Sebuah planting bisa dibilang, sebuah build up dari sesuatu yang akan besar yang datang nantinya. Kocak juga dengan kalimat 3M, menguras, menutup, mengubur, yang sebenarnya emang langkah beneran mencegah demam berdarah, tapi entah kenapa juga pas dengan apa yang dilakukan dengan adegan fogging di akhir film, dimana tujuan fogging itu menguras, menutup dan mengubur korban ataupun apa ya, yang ingin melaporkan si pelaku pelecehan seksual. Jadinya kelihatan kayak membungkam. Gue gak menyangka kalau simbolisasi fogging ini akan dipakai nantinya. Fogging ini akan dipakai sebagai alat untuk sebuah penghilangan ataupun mungkin pembungkaman ya. Makanya gue jadi berpikir kali aja ya emang ada orang di dunia nyata yang make fogging. Jadi mereka lakuin fogging tapi ternyata diam-diam mereka menghilangkan barang bukti ataupun bahkan menghilangkan si korban. Zaman Orde Baru mungkin bisa juga bisa jadi ya. Kayaknya bisa jadi mungkin pakai itu. Pakai itu mereka pakai fogging kan. Diam-diam para tentara itu tim mawar. Terus diam-diam mereka langsung sekap dan langsung curi mahasiswa-mahasiswa yang jadi musuhnya Soeharto. Gue baru tahu juga kalau Suryani itu berasal dari kata Surya yang artinya matahari. Jadi ada sedikit simbolisasi di situ, yang mana kan nama kelompok teaternya juga Matahari, dan juga judul film ini kan Penyalin Cahaya, dimana cahaya berarti matahari. Ada simbolisasi di situ. Dan ketika si Suryani mulai mencari tahu soal siapa yang buat dia selfie itu, genre ataupun vibe dari film ini jadi mulai ke arah misterius ataupun misteri dan agak ke whodunit sih. Walaupun whodunit memang ini bertujuan untuk mencari siapa pembunuhnya dalam sebuah kasus pembunuhan, tapi ya agak mirip-mirip lah. Gue merasakan vibe Knives Out di situ karena mungkin Knives Out yang paling gue udah nonton ya film whodunit genrenya. Gue juga suka bagaimana plot berubah dari yang tadinya cari tahu siapa yang buat Suryani selfie sampai ke arah pelecehan seksual yang terungkap. Padahal juga di awal Suryani ini cuma mau ngungkap kasus ini karena emang dia kehilangan beasiswa, tapi buntut-buntutnya emang ada sebuah kasus yang lebih besar lagi di balik kasus kecil itu. Kok kasur? Yayan Ruhian dengan peran yang berbeda alias dengan orang berkemeja gitu, orang berkerah, dan bukan sebagai petarung jalanan. Ini cukup unik, dan meskipun gue tahu dia sudah melakukan itu di berbagai film lain, tapi tetap aja itu agak nggak cocok, kecuali mungkin kalau dipotong rambutnya ya. Gue juga suka dengan yang berbeda. Gue suka dengan berbedanya sikap dari ayah dan ibu Suryani ke dia. Jadi ada sebuah paralel di situ, paralel perilaku dan juga sikap mereka kepada Suryani, dimana ayahnya ini yang tipikal konservatif mungkin bisa dibilang ya, sementara ibunya pastinya yang tipikal
agak-agak progresif, tapi mungkin di tengah-tengah antara konservatif dan juga progresif. Yang mana si ayah ini keras dan tegas, serta lebih memilih untuk memikirkan hidup yang lurus-lurus sesuai standar masa lalu dan tenang. Dengan dia ini yang sampai harus bersujud ke pelaku, men, yang gak memikirkan perasaan Suryani yang mengalami kasus pelecehan seksual yang terjadi ke anaknya, cuman demi biar gak dikeluarin sama kampus. Jadinya agak ironis, tapi kayaknya di kehidupan nyata emang ada tipe orang tua yang kayak gitu, jadinya mencoba untuk digambarkan oleh si Wregas. Dengan itu sih gue rasa film ini juga bisa jadi pelajaran bagi para orang tua, keluarga, dan orang terdekat yang menonton film ini untuk memahami perasaan ketika dan apa juga yang dialami oleh para korban pelecehan seksual. Ibu Suryani telah menggambarkan bagaimana hubungan erat antara anak dan ibunya sih secara universal ya, meskipun memang ada beberapa kasus yang langka yang dimana hubungan anak dan ibu agak kurang, tapi secara universal pastinya anak dan ibu ini emangnya harusnya kayak gini sih. Dengan dimana ibunya ini sadar dan menerima kalau Suryani itu terkena pelecehan seksual, serta tetap mau ngebelain Suryani dengan caranya sendiri, meskipun si ayah dan kebanyakan orang yang tahu si Suryani ini sama sekali nggak mau ngebela dia. Bikin nangis juga sih pas ibu itu bilangnya, lu tuh tetap anak gue tahu gimana tanda lahir lu. Jadi itu anjir, agak cukup bikin nangis sih, cukup sedih sih adegan itu, cukup kena lah. Wregas kayaknya di sini sudah rapi ya menyusun cerita dan latar belakang. Bukan sudah rapi sih, gue nggak pernah lihat filmnya, tapi di sini rapi banget gimana dia menyusun cerita dan latar belakang dari detail-detail yang kecil lah, bukan cerita dari karakter utama ataupun karakter pendukung, tapi juga ada detail-detail yang kecil. Misalnya meskipun sepele ya, tapi tema teater yang kelompok Matahari buat ini tetap di-mention dan disebut sampai akhir film, dan juga dijadikan selingan untuk sebuah adegan-adegan, yaitu si Medusa ini. Bahkan sampai itu mereka tunjukin di bawahnya topeng ya kalau nggak salah, ataupun patung wajah dari Medusa. Jadi itu cukup fun sih. Dan maksud gue nggak jarang juga kan kita ngelihat di artikel ataupun video YouTube tentang karya seni yang mana penciptanya itu mengambil referensi dari ngambilnya itu referensi dari sesuatu yang terlarang ataupun ilegal. Misalnya dia ngelakuin kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual, ataupun bahkan dia melakukan pembunuhan hanya untuk mencari ide, referensi dan inspirasi. Jadinya ya itu cukup relate sih, cukup bisa gue pahami ya. Bukan sesuatu yang harus diherankan lagi. Bahkan dia nyebut itu ngambil foto Milky Way. Anjir, lu foto tubuh orang lain terus lu bilang itu Milky Way dengan cara lu edit aja warnanya kan. Dan meskipun si Rama nggak perkosa korban-korbannya, tapi tetap aja ini udah jadi pelecehan seksual dengan cara dia ngelihat bagian privat atau terlarang, dan bahkan dia ngefoto itu dari tubuh orang lain tanpa izin mereka. Jadinya mungkin orang ini mungkin jadi salah satu bentuk film ini untuk menyadarkan orang-orang kalau emang harus dibedakan dan juga harus lebih aware juga terhadap pelecehan seksual, nggak cuma kekerasan seksual. Jadinya mungkin orang-orang berpikir kalau perkosa baru itu yang harus diseriuskan, sementara kalau pelecehan seksual yang bahkan sesimpel catcalling, goda-godain cewek, itu dinormalisasi gitu loh, dianggap wajar. Jadinya ya gue nggak tahu juga ya si bapaknya si Rama ini emang baik banget apa gimana, soalnya kontradiktif banget gitu sama karakter si Rama yang licik. Dan bahkan ini kayaknya pakai duit bapaknya ini nyewa orang-orang ini, entahlah gimana. Bahkan si bapaknya ini saking baiknya rela ngebayarin beasiswa 24 juta si Suryani gitu loh. Jadi
masih bingung gue, nggak ngerti gue. Film ini juga lumayan menyoroti standar ataupun kadar berperilaku baik ala orang Indonesia, dimana standar dan kadarnya itu nggak jelas gitu loh. Hanya di set gitu aja, di set semau mereka dan sesuai perasaan mereka. Secara subjektif lah, bukan secara objektif. Dimana cuman selfie pas mabok yang nggak sengaja bisa sampai dicabut beasiswa ya. Jadi ya mungkin itu terlalu kejam untuk sebuah standar gak berperilaku baik. Gue juga lihat karakter Bapak Suryani, gue mau point out juga, padahal meskipun perilakunya dia gak sengaja selfie pas mabok itu, bisa dilihat di situ semua nilai-nilai dari kampus ataupun mata kuliah dari si Suryani itu baik-baik aja, gak ada yang salah, gak ada yang ganggu, dan gak ada penurunan performa nilai lah. Jadinya agak aneh sih, kenapa cuma gara-gara. Tapi di satu sisi juga kita juga nggak memungkiri kalau perilaku ataupun attitude juga nomor satu dibandingkan juga dengan performa. Sama kayak di bola lah, di sepak bola, kalau misalkan walaupun si Balotelli itu bagus, tapi kalau perilakunya kayak gitu, itu mungkin cuman beberapa klub aja yang mau ngambil dia, dan mungkin gak banyak juga pelatih yang mau bekerja sama dia, meskipun dia bakatnya luar biasa ya, tapi kalau perilakunya bobrok ya susah juga. Gue juga lihat karakter Bapak Suryani ini yang kayak tipikal orang tua yang gak mau support kegiatan seni anaknya, dan tipe yang masih mau nganggap remeh pekerjaan di bidang seni ya. Terutama di sini kan cukup unik diangkatnya pekerjaan website designer yang cukup langka dialami oleh karakter-karakter utama lain di film Indonesia yang lainnya. Mungkin karena elemen detektifnya kali, maka gue sorry kalau agak ribut ya. Mungkin karena elemen detektifnya kali makanya gue bisa enjoy sampai 2 jam. Gak kerasa sama sekali loh gue nonton film ini. Maksud gue, sayangnya gak diliatin ekspresi orang tua Rama pas tahu si Rama ini mau dilaporin sama si Suryani. Gue juga aneh kenapa bisa-bisanya orang tua si Rama ini ngebiarin aja teman-teman anaknya minum-minum, bahkan nyimeng gitu loh di rumah mereka. Gak takut apa diciduk polisi ya? Atau mereka nggak tahu sama sekali dibohongin sama si Rama kali ya. Yang paling jujur sih pas si Rama mau lawan laporan si Suryani dengan dalih kasus pencemaran nama baik sih. Yang mana ini yang paling sering terjadi dan kayaknya udah jadi pola tersendiri di Indonesia, yang udah jadi hal biasa yang udah sering dilakuin. Dimana kalau ada yang mau menyerang orang elit, maka akan dilawan balik menggunakan pasal pencemaran nama baik. Jadinya ya, dan yang bikin tragis lagi di saat si Suryani ini lagi terpuruk-terpuruknya karena kasus pelecehan seksual yang dialaminya, yang mana itu cukup serius loh. Tapi nggak ada yang mau ngebela dia sama sekali, bahkan orang tuanya sendiri loh. Dan itu kinda ironical dan sedikit ironis kali ya. Di sini juga nunjukin ke kita semua kalau karakternya itu abu-abu alias nggak lepas dari kesalahan mereka sebagai manusia ya. Bahkan si Amin sendiri, meskipun dia ngebantuin juga si Suryani, tapi dia juga ngelakuin kesalahan berat kan pada akhirnya. Dan bahkan si Suryani ini meskipun dia kita lihat sebagai korban dari kejahatan gitu loh, tapi dia juga ngelakuin kejahatan sebenarnya. Sesimpel dia ngehack, meretas ataupun bahkan mengakses data pribadi milik orang lain tanpa izin mereka, itu udah kejahatan secara cyber crime gitu loh. Selalu gue lihat setiap kali Lutesha ataupun Dea Panendra main film, acting mereka selalu mempesona men, selalu charming, selalu luar biasa, dan kualitas acting yang udah bisa dibilang kelas nominasi Piala Citra lah. Semoga lah, bisa lah, Dea Panendra terutama. Meskipun gak bisa juga jadi kekurangan, tapi jujur endingnya itu ngegantung banget. Dan emang secara realistis sekarang dibandingkan lapor polisi ataupun menyelesaikan masalah melalui sistem, zaman sekarang ini lebih ampuh untuk make cara viral sih, diviralin orangnya yang pelakunya. Dan uniknya lagi di sini viralnya cuma sesimpel
saling menyebar bukti lewat fotokopian. Jadi itu satu hal yang cukup fun, cukup unik juga. Dan sayang banget sih si Rama gak dapat imbasnya ya. Ya walaupun dia udah dipukul sama si karakternya Dea Panendra, Anggun ya namanya. Tapi tetap aja gue pengen ngelihat penyelesaian masalah dari kasus ini dan mau ngelihat si Rama ini dihukum gitu loh, secara hukum ya. Dan mungkin juga secara sosial dan mungkin juga secara pengadilan. Overall film ini memang deserve untuk dapat banyak penghargaan, bahkan deserve juga dapat piala Citra. Tapi meskipun sebagai film panjang pertama sutradara dari film pendek ternama, sutradaranya ini sutradara ngomongnya belibet banget, tapi dan semoga film-film Regas, film-film panjangnya yang selanjutnya akan se-enjoyable dan sefantastis ini, atau bahkan mungkin lebih lagi, lebih berkualitas lagi, lebih mengset standar tinggi untuk kualitas film Indonesia, dan mungkin dia bisa explore genre-genre lainnya. Kayaknya dia orangnya cocok untuk direct film whodunit ataupun film misteri. Jadi mungkin kita tunggu apa selanjutnya aksi yang akan diberikan sama si Regas. Apakah dia akan kembali ke film pendek ataupun akan lanjut terus film panjang. Tapi ya, we hope all the best, dan semoga film-film pendeknya Regas ataupun film-film pendek yang berkualitas lah bisa accessible dan bisa dinikmati orang-orang seperti kayak gue. Sorry dari tadi ada suara yang mengganggu, itu suara adik gue. Ayo. Itu dia, agak cukup mengganggu, tapi ya sorry lah, gak bisa gue hentiin juga. Dan mungkin part-part yang dimana gue nggak ngomong sama sekali akan gue cut, dimana dia hanya teriak-teriak gak jelas. Ayo. Itu dia, dan sampai jumpa di video ataupun podcast berikutnya. Dadah, bilang dadah sini. Dadah. 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 Bateria. Berbutan. Bateria lu mana? Dan Bateria. Hai. Hello dulu. Ayo. Hello. Ayo. Oke, sudah. Cut.